wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi. Jadi di sini saya ingin mewawancarai salah satu guru di SMA 90 Jakarta. Sebelumnya Ibu dengan Ibu Eli Pratiwi Warnaningsih. sebelumnya saya mau tanya, Bu. Ibu kelahiran tahun berapa, Bu? Ibu kelahiran tahunnya sebelum PKI meletus. Berarti itu tahun berapa itu? 1960 titik-titik ya. Oke, berarti Bu Eli termasuk generasi baby boomer ya, Bu? Iya, betul. Oke, saya mau tanya, Bu. Menurut Ibu setuju nggak kalau misalkan globalisasi itu mempengaruhi kemajuan teknologi dan informasi? Oh ya, kalau untuk hal itu memang sangat setuju. Dengan adanya globalisasi itu kita bisa mendapatkan semuanya dengan mudah. Bisa informasi, bisa tentang perdagangan atau pembelanjaan, itu kita bisa mendapatkannya dengan mudah. Oke, berarti Ibu setuju kalau misalkan globalisasi itu sangat berpengaruh sama teknologi dan informasi ya? Oke, berarti saya mau tanya, menurut Ibu teknologi itu apakah Ibu merasa bahwa teknologi seperti komputer dan internet itu lebih berkembang dengan cepat di masa sekarang daripada di masa lalu? Betul, sekarang berkembangnya sangat cepat sekali, apalagi dengan adanya AI, adanya chat Gemini dan lain sebagainya, itu sangat mempercepat masuknya informasi-informasi dari berbagai belahan dunia. Nah, kan Ibu sebagai generasi baby boomer ya, Bu. Berarti Ibu udah merasakan setiap perubahan-perubahan atau globalisasi yang ada di dunia. Nah, menurut Ibu, saya mau tanya, Ibu tuh sering nggak menggunakan ponsel untuk mencari informasi, atau Ibu kan sebagai guru nih, pasti Ibu butuh dengan ada perubahan global pasti ada modernisasi cara proses pembelajaran. Nah, Ibu seberapa sering sih menggunakannya untuk komunikasi dengan keluarga sama sebagai guru? Nah, untuk komunikasi dengan keluarga tentu saja sangat intens ya, karena setiap hari kita harus tahu misalnya anak sedang di mana, lagi ngapain. Terusnya kebetulan suami ibu juga sudah pensiun, jadi ya minimal ditanya ya sudah makan atau belum gitu kan. Nah, kalau untuk informasi pendidikan ya memang untuk mendapatkan materi-materi sering ibu juga mencari dari sumber-sumber dari internet. Berarti kemajuan teknologi itu sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari ya, Bu ya? Iya, betul. Selanjutnya saya mau tanya, gimana pengalaman Ibu sebelum kemunculan atau kemajuan teknologi dalam proses pembelajarannya? Kalau dulu untuk pembelajaran kita memang sangat tergantung dengan book stack ya, jadi dengan buku-buku yang kita dapatkan ya itulah sumber informasi kita. Nah, jadi dari sumber bukulah kita bisa menambah pengetahuan kita, sehingga kita tuh harus membaca buku mungkin lebih dari 2, sama-sama buku ekonomi kelas 10 yang mungkin dari beberapa penerbit yang muncul kita baca-baca, kita gabung-gabungkan untuk menjadi sumber materi. Iya. Nah, saya mau tanya, Bu, kan sekarang kan kemajuan teknologi itu udah menciptakan AI ya, Bu ya. Nah, menurut Ibu, pandangan Ibu mengenai kemajuan AI dalam proses pembelajaran gimana, Bu? Apakah positif atau negatif? Nah, kalau perkembangan AI memang positifnya tentu ada ya, tinggal bagaimana kita bisa menyaring, memilih mana sumber yang memang cocok dengan usia kalian. Karena tidak sedikit AI itu juga hal-hal yang negatif yang harus kalian hindarkan, karena memang itu bukan konsumsi kalian sebagai seorang pelajar. Oke, berarti menurut Ibu, kalau globalisasi itu apakah membawa dampak positif atau negatif dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kenapa, Bu? Nah, kalau misalnya membawa dampak positif ya tadi ya, kita bisa mendapatkan segala sesuatunya dengan mudah, informasi dengan lebih cepat ya. Kalau negatifnya ya paling itu tadi, kita harus bisa memilah yang mana yang belum menjadi konsumsi kita, yang harus kita hindarkan. Oke, berarti dari kesimpulannya menurut Ibu, globalisasi, Ibu setuju nggak dengan adanya globalisasi? Oh, setuju dengan adanya globalisasi itu, Ibu sangat setuju, karena dengan
dengan adanya globalisasi mempermudah kita untuk mendapatkan informasi dari berbagai wilayah di belahan dunia ini. Berarti sangat membantu ya Bu? Iya, sangat membantu. Sekian Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Sekian dari saya dan Bu Eli, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rima Gracia dari kelas 126. Di sini saya akan mewawancara salah satu warga gereja di GPB Gibeon. Sebelumnya namanya siapa ya Kak? Nama saya Octavianus Roberto Abednego Bakri. Oke, sebelum masuk ke pertanyaannya saya boleh tanya tahun kelahiran Kakak? Saya lahir tahun 1968. Oke, berarti Kak Oktav termaksud dalam generasi X ya teman-teman. Oke, saya mau tanya, yang pertama apakah Kak Oktav setuju dengan kata-kata bahwa globalisasi itu mempengaruhi perkembangan teknologi dan informasi? Sangat setuju. Ya, kalau bisa dijelasin. Karena perkembangan teknologi itu sangat cepat ya, dari masa ke masa, dan pengaruh dari globalisasi itu memicu para produsen baik dimanapun itu mereka untuk menciptakan produk-produk teknologi yang semakin canggih, dan percepatan dari perkembangan itu sangat cepat ya. Iya, oke, berarti saya mau tanya, kegiatan-kegiatan apa sih yang biasa Kak Oktav lakuin yang melibatkan teknologi? Dalam hal komunikasi, kemudian mencari informasi seperti itu, berita-berita, kemudian ada berbagai hal yang lain juga. Berarti bisa dibilang bisa juga buat pekerjaan, terus hiburan, untuk mencari informasi gitu ya Kak. Betul. Oke, selanjutnya saya mau tanya, terus gimana sih pengalaman Kak Oktav sebelum adanya teknologi? Apalagi kan Kak Oktav kan istilahnya mengalami perkembangan globalisasi itu kan, karena dari generasi X sampai generasi Alpha sekarang, Kak Oktav ada di situ. Nah itu gimana sih sebelum ada teknologi? Ya, perkembangannya kalau yang saya alami itu contohnya di penggunaan komputer ya. Zaman dulu itu menggunakan ada yang namanya Pentium 2. Itu sangat lambat kalau dibandingkan dengan sekarang. Kapasitas memorinya juga sangat sedikit. Kemudian perkembangan dari softwarenya juga belum secanggih yang sekarang. Jadi perkembangan itu dari rentang waktu itu berkembang sangat pesat, dan sekarang ini perkembangan kayak kita tahu segini gadget HP itu setiap tahun bahkan sudah bukan hitungan tahun lagi. Kalau dulu kita ada produk baru perkembangan itu kita mesti nunggu setahun 2 tahun, bahkan ada yang 5 tahun 10 tahun, tapi sekarang dalam hitungan bulan sudah ada perkembangan teknologi yang baru lagi seperti itu. Nah, berarti dalam kehidupan sehari-hari apakah teknologi itu justru membuat kita maju, atau menurut Kak Oktav membuat kita terjebak di dunia maya gitu? Sebenarnya kalau kita gunakan dengan baik itu sangat menunjang dan sangat memudahkan kita teknologi itu. Tetapi terkadang kita siapapun itu, apalagi generasi sekarang, mereka terjebak di dalam hal-hal yang sebenarnya ada hal yang lebih utama lagi, tapi mereka terjebak misalnya dalam sosmed, kemudian ke hal-hal yang lain, tapi harusnya mereka gunakan itu untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan pengetahuannya, itu akan lebih bermanfaat. Berarti balik lagi ke orang yang menggunakan teknologi itu ya. Oke. Kan kita tahu ya kalau globalisasi itu memunculkan AI atau artificial intelligence. Nah, menurut Kak Oktav apakah AI itu membuat pekerjaan Kak Oktav lebih mudah atau justru menciptakan tantangan yang baru gitu karena ada AI? AI itu sebenarnya ada nilai positifnya. Kita bisa dapat contohnya kita mau menggunakan ChatGPT, kita mau cari resume itu langsung keluar. Nah, tinggal bagaimana kita pikiran kita bahwa kita nggak semata-mata langsung copy paste ini loh. Nah, itu akhirnya kan yang bekerja itu alat robot. Sedangkan kita kan punya sikap ya. Harusnya kita itu dulu.
baru kita sebenarnya itu hanya memudahkan, menolong kita, tapi jangan tergantung kepada AI. Seperti itu. Oke. Nah, menurut Kak Oktav, apakah globalisasi ini membawa dampak atau pengaruh yang positif atau justru negatif dalam kehidupan kita sehari kayak bekerja atau pendidikan, dan itu kenapa? Ada positif, ada yang negatif. Contohnya kayak sekarang orang belanja lewat online ya. Artinya yang konvensional itu toko-toko konvensional itu banyak yang tutup. Nah, harusnya mereka juga harus menyesuaikan. Iya kan? Perkembangan itu. Jadi sebenarnya itu yang harus kita perhatikan, bahwa dalam pekerjaan kita harusnya kita gunakan dengan bijak. Dampaknya itu ada positif, ada negatif. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Berarti menurut Kak Oktav dua-duanya ya, ada positif dan ada negatif. negatifnya. Oke. Berarti dari kesimpulan yang tadi udah kita bahas, apakah Kak Oktav tuh setuju dengan adanya kemajuan teknologi atau globalisasi? Sangat setuju. Sangat setuju. Sangat setuju, karena saya mengalami bagaimana susahnya dulu masih pakai yang misalnya software Word itu masih belum sekomplit sekarang, Excel, kemudian 3D segala macam itu sangat memudahkan kita. Jadi sangat setuju sekali. Jadi tinggal bagaimana kita menggunakan itu untuk kebaikan. Berarti Kak Oktav setuju sama adanya globalisasi karena membantu kehidupan kita untuk di masa depan juga dan sekarang juga. Oke. Sekian dari pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadine Maheswari Utami. Di sini saya akan mewawancarai ayah saya terkait tentang opini ayah saya terkait globalisasi. Boleh disebutkan nama dan tahun lahir? Nama saya Mahdiansah Samsul Bahri, tahun kelahiran 1977. Oke. Untuk pertanyaan pertama, apakah ayah setuju bahwa globalisasi itu mempengaruhi perkembangan teknologi dan informasi? Jelas sangat mempengaruhi, karena setiap interaksi butuh informasi dan teknologi yang setiap zaman itu pasti berkembang. Oke, selanjutnya ayah itu lebih sering menggunakan internet atau teknologi untuk bekerja, hiburan, atau untuk berkomunikasi? Lebih banyak untuk bekerja dan berkomunikasi. Oke. Selanjutnya boleh diceritakan gimana pengalaman ayah sebelum adanya teknologi atau sebelum teknologi berkembang pesat dengan setelah teknologi itu yang seperti sekarang, perbedaannya? Kalau zaman ayah sekolah itu yang contohnya komputer. Nah, dulu komputer itu PC lah ya, personal komputer itu monitornya masih yang tabung. Nah, sekarang itu udah flat. Itu contoh yang bisa kita lihat. Iya. Oke, terus selanjutnya karena adanya globalisasi, jadi kan ada muncul AI ya. Menurut ayah, munculnya AI ini membuat pekerjaan lebih mudah atau menjadi kayak hambatan? Tergantung dari sudut pandang mana kita lihat. Memang kan kita harus berkembang terus, harus perlu inovasi. Karena apa? Teknologi itu pasti akan setiap waktu berkembang. Menurut ayah sangat membantu dengan adanya kemunculan artificial intelligence. Kecerdasan buatan itu sangat dibutuhkan nanti di saat masa-masa datang. Mulai sekarang sudah mulai.
kita dimudahkan dengan AI. Oke, jadi kesimpulannya menurut Ayah, globalisasi itu lebih dominan membawa dampak positif atau negatif? Menurut Ayah lebih banyak positifnya. Oke, tergantung dengan gimana makainya. Betul. Itu balik lagi ke kitanya. Semua itu ada positif dan negatif. Nah, tinggal kita memposisikan di mana. Kalau itu buat positif ya pasti bermanfaat. Oke, jadi kesimpulannya globalisasi lebih banyak membawa dampak positif. Betul. Sekian wawancara saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan mewawancarai ibu saya terkait globalisasi. Boleh disebutkan nama, tahun lahir, dan juga pekerjaan. Terima kasih Nadine. Nama saya Novilia Sandi. Tahun lahirnya tahun 1979. Profesinya wirausaha. Oke, jadi menurut ibu sebagai wirausahawan, setuju tidak kalau globalisasi itu mempengaruhi perkembangan teknologi dan informasi? Kalau menurut saya setuju, globalisasi mempengaruhi perkembangan teknologi karena kita bisa berinteraksi dengan negara-negara lain, ya negara-negara maju, bisa masuk ke Indonesia melalui teknologi, jadi negara kita bisa berkembang dan bisa maju seperti negara-negara maju. Oke, selanjutnya, apakah perkembangan teknologi itu juga berdampak kepada bagaimana ibu berbelanja atau berjualan? Ya, sangat berdampak untuk berjualan ya. Untuk berjualan berdampaknya di bidang marketing untuk promosi itu dampaknya bisa luas ya, karena kita bisa beriklan di Google, bisa semua negara, kita bisa dilihat oleh banyak negara produk-produk dari kita. Kalau untuk berbelanja ya kita bisa beli produk-produk dari negara mana aja gitu, buat belajar mempelajari produk-produk yang lebih baik dari negara-negara yang sudah berkembang. Dan juga cara belanja dan berjualannya jadi lebih mudah. Iya, jadi lebih mudah Karena adanya e-commerce. Buat iklan juga lebih mudah, sama kita buat belanjanya juga lebih mudah. Oke, jadi selanjutnya boleh diceritakan gimana pengalaman ibu sebelum dan setelah adanya e-commerce gitu dalam hal ya tadi berbelanja dan berjualan. Sebelum dan sesudahnya ya. Sebelumnya ya untuk sosial media, sebelumnya ya mungkin dulu iklannya hanya dari Google ya. Kalau sekarang kan bisa dari e-commerce, dari marketplace, jadi lebih banyak pilihannya gitu. Kalau dulu mungkin hanya dari Google gitu. Kalau dalam belanjanya? Kalau dalam berbelanjanya ya kita bisa dari beli dari e-commerce ya, dari marketplace. Produknya juga bisa bervariasi. Ya bisa dari negara-negara tetangga ya, kayak Cina, Malaysia gitu. Ya, selanjutnya karena globalisasi itu kan perkembangan teknologi kan memunculkan sosial media. Nah, sebagai wirausahawan, sosial media itu memudahkan ibu untuk mempromosikan produk atau malah menciptakan tantangan baru seperti memunculkan saingan-saingan yang lebih banyak. Ya, dampaknya bisa dua-duanya ya, bisa positif sama negatif. Positifnya jadi kita berpikir harus menciptakan produk-produk yang terbaik. Ya, negatifnya tantangan kita harus bikin produk yang lebih baik dari negara-negara yang lain. Jadi produk kita lebih mendunia istilahnya ya, go internasional.
Oke, selanjutnya untuk kesimpulannya, menurut Ibu, globalisasi itu membawa dampak positif atau negatif untuk dalam lingkup ekonomi atau sebagai wirausahawan gitu? Dampaknya positif. Untuk wirausaha sangat positif ya untuk perkembangan globalisasi ini. Ya untuk saya jadi harus bisa bersaing dengan negara-negara maju untuk bikin karya terbaik, produk terbaik yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Oke, sekian wawancaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber dari perwakilan generasi X. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu siapa? Mimiana. Mimiana. Oke, jadi kita langsung ke pertanyaannya aja. Yang pertama itu, apakah Anda setuju globalisasi mempengaruhi perkembangan teknologi dan informasi? Iya setuju, karena dengan adanya perkembangan di bidang teknologi dan informasi itu bisa memudahkan kita untuk mengakses segala hal. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kegiatan apa yang sering Anda lakukan yang melibatkan teknologi atau internet? Sebagai ibu rumah tangga, saya menggunakan teknologi internet itu untuk komunikasi yang pertama, komunikasi dengan keluarga, kerabat, atau sahabat. Itu. Terus Kalau buat kerjaan gitu mungkin? kalau buat kerjaan, kebetulan saya juga punya bisnis di bidang kuliner, jadi bisa untuk mengakses internet. Jadi mengakses internet itu untuk mencari resep masakan, terus atau mencari info info bazar atau enggak tempat-tempat membeli bahan baku. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 4. Menurut Anda, apakah teknologi membuat kita lebih mudah terhubung dengan orang lain atau justru bikin kita terjebak di dunia maya? Tergantung bagaimana kita menggunakannya ya. Kalau kita menggunakannya dengan bijak, itu banyak manfaatnya lah gitu. Bisa buat Searching? Ya, searching, atau bisa komunikasi dengan semua orang, baik kita yang dalam negeri atau luar negeri. Tapi kalau kita nggak bijak, ya itu malah menimbulkan efek-efek yang negatif, misalnya cybercrime. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya itu kan dengan adanya globalisasi ini kan memunculkan AI nih. Nah, menurut Anda apakah AI ini membawa banyak manfaat atau justru kayak malah bikin ancaman baru gitu? Yang namanya munculnya teknologi baru yang kita belum tahu bagaimananya ya, itu udah pasti akan ada tantangannya ya. Jadi tergantung kita mau menggunakannya kayak bagaimana. Kalau kita menggunakannya itu dengan bijak ya pasti manfaat, pasti banyak gunanya. Tapi kalau kita nggak bijak, ya balik lagi itu biasanya nanti akan merugikan diri kita sendiri atau bahkan mungkin merugikan orang lain. Oke. Jadi harus hati-hati. Gitu aja sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaannya itu, menurut Anda apa dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi ini? Kalau positifnya itu
yang pasti teknologinya kan jadi maju, terus jadi memudahkan kita segala hal. Misalnya mau akses tentang pengetahuan baik dari dalam dan luar negeri itu gampang. Terus mau komunikasi juga gampang sama semua orang. Banyak fasilitasnya, kayak ada WhatsApp, medsos lainnya gitu kan, atau email buat urusan pekerjaan. Kalau negatifnya ya itu kalau udah kecanduan penggunaan internet, biasanya cenderung orang jadi malas gerak. Ya gitu. Jadi itu dampak negatifnya, bikin malas gitu. Iya, karena kan sekarang banyak tuh tontonan kayak drakor tuh, kadang orang sampai lupa waktu untuk kerjain segala hal ya. Benar-benar jadi ke distrik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Jadi setelah pertanyaan yang tadi, kesimpulannya, apakah Anda setuju dengan adanya globalisasi ini atau tidak? Ya setuju aja, karena kan kita ini kan ada di suatu negara yang pastinya harus bersaing dengan negara yang lain. Jadi kalau kita nggak mau manfaatin adanya globalisasi ini untuk kemajuan negara kita, nanti SDM kita juga kalah dengan SDM luar negeri lainnya, dengan negara-negara lainnya. Jadi ya intinya sih setuju, yang penting kita bijak aja menggunakan teknologi yang sekarang udah berkembang, yang canggih gitu. Kalau jangan sampai salah lah, jangan sampai disalahgunakan aja. Oke, berarti setuju ya. Oke, jadi sekian wawancara dengan Ibu Erna sebagai generasi X untuk wawancara tentang globalisasi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rima Gracia. Di sini saya akan mewawancarai salah satu warga gereja GPIB Gibeon. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri. Halo, nama saya Tio Kristina. Oke, sebelumnya saya mau tanya, kakak kelahiran tahun berapa ya? Tahun 1989. Oke, berarti kakak Tio ini termasuk dalam generasi milenial. Oke, saya mau tanya, menurut kakak setuju nggak dengan globalisasi itu mempengaruhi kemajuan teknologi dan informasi? Oke, menurut saya itu sangat mempengaruhi, karena dengan adanya globalisasi, teknologi itu kan berkembang, mempengaruhi dan membantu kehidupan kita juga, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan dan lainnya. Oke, saya mau tanya, selama kakak menjalani kehidupan kan pasti mengalami perubahan-perubahan teknologi. Nah itu gimana sih dari awal kakak melihat teknologi itu dari zaman kakak sampai sekarang tuh gimana? Oke, saya pertama mengenal teknologi itu dari sekolah dasar. Saat itu kan teknologi belum berkembang sekarang ya, semakin berkembangnya, semakin berjalannya waktu, teknologi juga semakin berkembang, semakin kesini itu makin membantu sih teknologi begitu. Terus menurut kakak seberapa besar sih pengaruh teknologi dalam kehidupan kakak sekarang gitu, entah di pekerjaan atau pendidikan anak-anak kakak? Ya, sangat mempengaruhi, pengaruhnya besar di pekerjaan, di kehidupan berkeluarga juga. Anak-anak juga sekarang sekolah itu kan perlu teknologi begitu ya. Kalau mereka nggak gaptek gitu kan, mereka juga kasihan juga merekanya. Jadi kita pun juga sebagai orang tua harus belajar juga, harus mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ya begitu. Tapi memang karena sebagai status sebagai orang tua perlu juga memberitahu ke mereka itu kan teknologi ada efek buruknya juga. Itulah disitulah peran orang tua. Iya. Apa aja sih kegiatan-kegiatan yang kakak lakuin yang menggunakan teknologi? Oke, karena saya seorang bekerja pasti pakai teknologi membantu ya, khususnya sekarang itu kayak
WhatsApp gitu ya, itu kan mempengaruhi untuk bekerja tuh, membantu banget kalau untuk itu. Kalau email ya memang dari dulu ada ya gitu kan. Sekarang tuh WhatsApp, Telegram itu sangat membantu dalam pekerjaan untuk kirim pesan dan lain-lain. Karena sekarang kan pesan itu nggak harus tertulis ya, dalam bentuk soft copy juga bisa. Berapa banyak waktu sih yang kakak habiskan dalam sehari untuk menggunakan teknologi dalam membantu kegiatan kakak? Hampir waktu nih sebagian besar kali, setengah hari pasti pakai teknologi, bahkan di rumah juga kan menggunakan teknologi juga. Berarti lumayan sering untuk menggunakan teknologi ya kak. Nah kan kita tahu kak kalau misalkan globalisasi itu mempengaruhi terciptanya AI. Nah menurut kakak pengaruh AI dalam pekerjaan kakak itu justru membantu kakak atau justru malah memperburuk keadaan pekerjaan kakak? Oke, sejauh ini sih belum terlalu sering ya menggunakan AI tersebut. Jadi selama mungkin kalau diperlukan akan digunakan, selama digunakannya juga untuk hal-hal yang positif begitu. Oke, menurut kakak apakah globalisasi itu membawa dampak positif atau negatif dan kenapa? Oke, kalau menurut saya sih membawa dampak yang positif. Memang ada negatifnya, tapi kan bisa kita minimalisir gitu kan ya. Lebih banyak positifnya karena yaitu membantu di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan sehari-hari, sebagai orang tua, sebagai pekerja. Berarti menurut kakak kalau gak ada globalisasi itu justru akan mempersulit kehidupan kita ya? Iya, Oke, nah kesimpulannya apakah kakak setuju dengan adanya globalisasi? setuju. Kenapa tuh kak? Karena tadi tuh membantu kehidupan kita gitu. Selama kita menggunakannya dengan bijak, dengan hal-hal yang positif, itu pasti sangat membantu. Oke, terima kasih kak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama salah satu narasumber saya yang akan saya wawancarai terkait pendapatnya tentang isu globalisasi saat ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Eka. Kelahiran tahun 1981. 1981 berarti generasi milenial awal. Betul. Ya. Ya. Oke, jadi langsung aja ke pertanyaannya. Yang pertama itu, apakah Anda setuju globalisasi mempengaruhi perkembangan teknologi dan informasi? Ya. Globalisasi mempengaruhi perkembangan teknologi, setuju. Karena sebenarnya gini, globalisasi itu kan membuat dunia yang tadinya terpisah-pisah gitu ya, kayak misalnya contohnya Indonesia dengan Singapura atau dengan Amerika gitu ya. Kalau dulu itu kan kayaknya jauh ya, dari jarak segala macam. Nah, dengan adanya globalisasi harus informasi yang diterima relatif lebih cepat gitu ya, transfer ilmu pengetahuan misalnya dari dulu kan zaman tahun 2000-an lah ya, internet itu di Amerika itu kan udah biasa dan di Indonesia mungkin baru masuk. Nah, dengan adanya globalisasi sekarang kita lihat internet di mana-mana terus murah gitu ya. Dengan ada internet juga transfer ilmu pengetahuan dari luar yang masuk ke Indonesia bisa lebih cepat. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya misalnya kayak Dek Moza nih sebagai pelajar. Nah, ya kan. Jadi kalau apa-apa sekarang gampang, jadi cuma tinggal buka internet ya, atau apa contekan chat GP gitu kan. Nah, kalau zaman saya dulu kita bikin contekan atau misal apa gitu ya, butuh bahan apa kita harus cari kemana, cari agak sulit. Nah, dengan ada globalisasi main ke sini, transfer pengetahuan semakin mudah, itu bisa dimanfaatkan buat generasi saat ini ya, untuk membuat sesuatu yang lebih berguna dan lebih maju gitu. Jadi saya setuju sih dengan ada globalisasi. Oke, setuju. Berarti kalau gitu seberapa besar pengaruh teknologi dalam kehidupan sehari-hari? Sangat besar. Contoh misalnya paling gampang aja, WhatsApp ya. Kalau zaman dulu, jadi kita bicara jadi zaman dulu gitu ya. Karena kan saya mengalami yang namanya zaman analog. Generasi 81 ya, itu generasi menurut saya yang paling beruntung karena
kita melewati masa yang namanya analog bertransformasi menjadi digital. Kalau dulu kita mau janjian aja, ya janjian sama teman, kita harus benar-benar firm sebelum berangkat, jam berapa, di mana, ya, kamu pakai baju apa gitu ya, dan itu harus benar-benar pasti. Kalau sekarang kan enggak, misalnya ya kita janjian sama teman gitu ya, dia cuma tinggal bilang di WhatsApp aja, yuk kita pergi yuk sekarang jam segini, janjinya di mana, ya nanti deh, lihat nanti gitu. Ya udah sambil jalan, nah sambil jalan kita masih bisa chatan sama teman kita gitu kan. Masih bisa chatan sama teman kita, masih lu udah di mana gitu, lu udah di sini, naik apa kesini gitu, kira-kira berapa lama lagi sampai. Ya itu contoh kecilnya. Jadi teknologi tadi ya, ya itu memang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya aplikasi Gojek. Kalau zaman dulu sebelum era globalisasi yang mempengaruhi perkembangan teknologi saat ini, kita mau kemana-mana tuh harus naik angkutan umum manual, kita stop pinggir jalan gitu ya, bayar cash. Nah kalau sekarang dengan adanya aplikasi ojek online misalnya gitu ya, kita cuma tinggal tunggu di rumah, kita pesan, tetap udah sampai, itu pun kita masih bisa lihat nih Gojeknya udah ada di mana nih gitu kan. Nah itu mempermudah kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Itu contoh kecil lah sih. Gitu. Oke, terus yang selanjutnya, seberapa banyak waktu yang dihabiskan setiap harinya dalam menggunakan teknologi? Kalau untuk sosial media, jujur 3-4 jam lah ya, total. Jadi nggak terus-terusan 3 jam gitu mantengin HP gitu ya. Paling nanti kalau lagi senggang gitu ya, misalnya di kantor lagi istirahat selama siang, baru pakai sosial media. Itu kalau untuk sosial media. Tapi kalau untuk misalnya yang berhubungan sama kerjaan, ya tiap hari saya berhubungan sama komputer ya, entah itu untuk menghitung, karena kan saya di MIS ya, atau mengolah data gitu ya. Saya cuma tinggal masukin data apa yang saya punya, masukin ke dalam engine namanya, proses, tinggal klik satu tombol, itu datanya udah jadi. Jadi seberapa besar, seberapa banyak tadi, seberapa banyak waktu yang ya, dihabiskan? Ya jadi kalau untuk urusan kerjaan sih hampir seharian sih sekitar 8 jam gitu. Oke. Terus lanjut, bagaimana kamu melihat peran teknologi seperti AI dalam pekerjaan atau pendidikan itu? Apakah lebih banyak membantu atau justru kayak bikin tantangan baru? Gimana maksudnya? Kayak peran teknologi ini di dunia pekerjaan atau di dunia pendidikan gitu kan? Misalnya teknologi sekarang kan udah ada yang lebih ini kayak AI. Nah itu tuh lebih banyak membantunya atau justru malah kayak lebih banyak datengin ancaman baru? Kalau AI artificial intelligence, kalau di pekerjaan sehari-hari sebenarnya jarang berhubungan sama AI. Kalau AI yang dimaksud misalnya kayak robotik atau misalnya kayak yang sekarang tuh yang banyak di TV, news anchor digital gitu, itu jarang. Cuma yang berhubungan sama pekerjaan, misalnya saya punya data gitu ya, data banyak, terus kantor atau bos gitu perlu misalnya tolong dong Kak olahin data gitu, kita mau ambil keputusan misalnya hari untuk tahun ini tuh plannya ada pengurangan budget buat program karyawan reward atau enggak gitu. Nah itu saya cuma tinggal cari datanya yang perlu apa, saya ambil, terus saya masukin ke dalam engine, kemudian nanti engine yang hitung tuh, oh ternyata proyeksi 2-3 tahun ke depan itu dunia perbankan misalnya lagi lesu atau lagi turun gitu, berarti kita harus nurunin budget gitu. Tapi kalau misalnya yang berhubungan sama artificial intelligence yang kayak robotik sih belum pernah gitu. Cuma kalau wacananya ya yang saya dengar adalah nanti ke depannya kita sebagai pekerja itu bukan
digantikan, tapi kita punya partner namanya AI. Contoh misalnya saya Eka, saya punya AI namanya misalnya AI namanya Siri gitu ya misalnya. Terus saya butuh pekerjaan, Siri tolong buatkan saya PPT mengenai misalnya reward untuk para karyawan cabang gitu ya. Nanti dia bikin sendiri tuh, pasti dia, atau mungkin dia akan nanya mau warna apa, bentuknya kayak apa, temanya apa gitu. Itu baru wacana tadi. Berarti jadi kayak apa, hidup berdampingan sama Ya, teknologi. ya saya nggak setuju kalau misalnya nanti AI merupakan ancaman buat kita sebagai karyawan. Jadi tergantung nanti gimana kita menyikapinya aja sih. Gitu. Mungkin ada beberapa pekerjaan nanti yang akan tergantikan. Contoh kayak misalnya teller. Teller itu akan salah satu yang akan digantikan oleh mesin hitung nanti. Ya. Nah, tapi teller nanti kemana? Ya teller nanti yang akan mengoperasikan atau misalnya berdampingan dengan mesin hitung. Misalnya mesin hitung dia, mesin hitung, tolong ada pecahan baru nih misalnya gitu ya. Nah nanti si teller lah nanti yang akan memprogram si mesin hitung. Terus lanjut, berarti kalau kalau menurut Bapak, apakah globalisasi ini membawa dampak positif atau negatif? Dan kalau gitu setuju nggak sama adanya globalisasi? Sebenarnya globalisasi itu ada dua sisi. Sekali lagi tergantung gimana cara kita menyikapinya. Bisa positif, bisa negatif. Negatifnya, kalau kita terlalu mengandalkan atau terlalu berkiblat kepada globalisasi gitu misalnya ya. Jadi cenderung kayak anak-anak zaman sekarang itu cenderung yang maunya instan ya, apa-apa mau cepat ya enggak. Karena apa? Satu, kalau dulu kita misalnya mau urusan ketik mengetik aja, kalau sekarang cuma tinggal ngomong misalnya sama chat JP gitu ya, mau ini dia yang cariin. Kalau kita kan dulu enggak, kita punya namanya proses. Kalau orang di generasi milenial gitu ya atau 81, kita lebih ke prosesnya, kita jalanin prosesnya ya, nikmatin prosesnya ya. Dibanding sama yang sekarang gitu ya, dengan adanya globalisasi, orang maunya serba cepat, pokoknya yang penting hasilnya apa gitu ya. Nah prosesnya ini mau bagaimana, mau ke kanan dulu, mau ke kanan, belok kiri, yang penting hasilnya gitu. Berarti setuju dengan globalisasi? Kalau saya iya. setuju. Oke, setuju. Oke, jadi itu dia wawancara saya dengan narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Rima Gracia Marbun. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu pembicara. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Velia. Oke. Umur? Nggak usah, nanti aja. Kebetulan mau nanya juga. Nah, Tante kebetulan lahir tahun berapa nih Tante? Tahun 81. Oke, berarti Tante Vel ini termaksud generasi milenial ya teman-teman. Oke, Tante aku mau tanya nih, Tante setuju nggak sih sama globalisasi itu mempengaruhi perkembangan teknologi dan informasi? Setuju dong. Setuju, kenapa Tante? Karena dengan globalisasi itu berarti kan semua yang dulunya tidak bisa masuk ke kita, ke Indonesia, sekarang bisa dengan mudahnya masuk. Terus pengaruh dengan teknologi ya, karena kan sekarang zamannya zaman digital. Jadi apapun yang dari dunia luar selain di Indonesia itu gampang didapat sama semua generasi, baik dari yang kecil sampai yang usianya sudah usia mungkin sudah di atas 50-an gitu kan. Jadi sekarang mudah mendapatkan informasi dari seluruh dunia. Nah, menurut Tante seberapa besar sih pengaruh globalisasi dalam kehidupan pekerjaan Tante atau kehidupan keluarga Tante? Terus kira-kira selama menggunakan teknologi tuh kira-kira kalau diwaktuin tuh berapa sih sehari Tante menggunakan teknologi? Pengaruhnya jadi gini, kalau dibilang pengaruhnya besar atau tidak, tetap kalau di usianya Tante ya, usia Tante itu kan usia yang sudah bisa beradaptasi dengan semua jenis masa kehidupan gitu kan. Kelahiran 80-an
terus begitu masuk generasi 90-an itu masa remaja kita gitu kan, begitu masuk generasi milenial 2000 gitu kan, pada zaman dulu kan dibilang generasi milenial kan, Yes. bukan maksudnya gen milenial bukan, tapi generasi milenial 2000. Jadi kita termasuk usia tante ya, termasuk usia yang sudah adaptable, gampang beradaptasi dengan semua hal, jadi nggak sulit sih, nggak sulit, malah dimudahkan gitu kan, malah dimudahkan. Dan kalau dibilang kita harus bisa memilah-milah itu memang perlu gitu kan, itu harus perlu. Untuk urusan pekerjaan juga malah lebih mudah gitu. Jadi kalau kita mau mencari sesuatu yang mungkin di sisi pekerjaan itu tidak terjawab gitu ya, kita bisa cari melalui sosial media, melalui Google, di YouTube juga ada gitu. Jadi waktu yang diperlukan untuk main teknologi gitu anytime ya, karena kan kembali lagi kita bukan usia yang kemarin sore ya, tadi bilang kita usia udah matang gitu kan. Jadi kembali lagi dengan kemampuan kita untuk membagi waktu, karena kan dengan usia sekarang udah ada waktu yang paling utama adalah keluarga, anak gitu kan. Tapi untuk masalah teknologi, walaupun kita sambil mengurus anak atau sambil mengurus pekerjaan atau keluarga, teknologi tetap ada terus kan. Jadi melalui kita butuh televisi, melalui handphone gitu kan. Jadi Nah, selanjutnya kan Tante tahu nih kalau misalkan sekarang tuh kita gara-gara ada globalisasi muncul AI. Nah, menurut Tante gimana sih peran teknologi AI ini di kehidupan pekerjaan Tante atau kehidupan keluarga Tante? Apakah AI ini membawa dampak positif atau negatif menurut Tante? to be honest, untuk AI sendiri belum terlalu Tante dalami, tapi kalau kita ya namanya ibu-ibu ya, melihat sekarang dengan kalau kita mau foto atau foto-foto lama tiba-tiba bisa menjadi yang tadinya buram atau apa jadi lebih jernih gitu ya. Bisa juga bergerak biasanya. Bisa juga bergerak sekarang walaupun itu agak sedikit nggak natural gitu kan. Tapi so far sih nggak ada masalah. Begitu juga untuk pekerjaan, kayak misalkan kebetulan kan dulu pernah siaran radio gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau cari materi tentang satu lagu gitu kan, satu lagu materinya ini lagu dibikin oleh siapa, terus kita mau berbicara apa tentang ini lagu, itu kita bisa langsung nanya ke AI, nanti langsung ada narasinya atau ada materinya yang bisa kita keluarin pada saat kita siaran. Lebih dimudahkan dan lebih tersupport dengan baik. Oke, berarti menurut Tante AI itu lebih mempermudah juga ya, sesuai gimana kitanya aja mempergunakannya. Betul. Ya walaupun mungkin di golongan usia tertentu ada yang bisa tadi kan saya bilang ada yang itu kan fake ya, ada beberapa contoh itu fake, kayak misalkan bisa gerak tapi jadi nggak bukan fake ya, lebih kayak nggak natural gitu kan. Ada di beberapa usia tertentu yang mungkin ditelan bulat-bulat kayak gitu. Tapi ya kalau di pribadi kita, Tante sendiri ya kita kan sudah bisa memilah-milah. Oke. Nah, menurut Tante secara keseluruhan globalisasi itu membawa dampak positif atau negatif? Tergantung penggunanya. Dan tergantung mindset setiap orang yang ada di masa itu. Karena masa globalisasi kan. Jadi kalau dia memang punya background pendidikan yang bagus, dia bisa memanfaatkan itu menjadi sesuatu yang membangun atau sesuatu yang memberikan benefit banyak buat dia, itu pasti akan positif. Tapi kalau misalkan dia yang melihat sesuatu, gimana ya ceritanya, kayak orang kaget terhadap sesuatu tapi dia belum siap gitu ya, ada sesuatu yang baru dia belum siap, dia terkaget-kaget. Ada yang menelannya tadi Tante bilang, ada yang bulat-bulat padahal itu belum tentu benar gitu kan, karena kan sekarang semua berita itu gampang didapat, gampang tersebar dan gampang dibuat. Betul gitu kan, gampang dibuat. Jadi kalau misalkan orang itu cuman menikmati dengan melihat, membaca, terus tidak coba untuk dia telusuri lebih jauh lagi, otomatis itu akan rugi juga buat dia gitu. Jadi kembali lagi masalah positif negatifnya itu ke si pelakunya. Nah, pertanyaan terakhir, menurut Tante setuju nggak dengan adanya perkembangan globalisasi? Setuju dong, setuju banget. Karena kan kita harus hidup sesuai dengan zamannya.
Jadi sekarang zaman digital ya kita harus bisa hidup di zaman ini. Kembali lagi kita harus bisa mengingatkan ya karena usia kita udah punya anak gitu ya. Harus bisa mengingatkan anak kita, harus bisa mengawasi gitu kan penggunaan digitalnya gitu kan. Terus habis itu juga mengarahkan mereka untuk gimana caranya mereka bisa beradaptasi juga dengan masa era globalisasi kayak sekarang. Itu sih PR-nya sebagai orang tua tuh di situ. Udah itu aja. Terima kasih Tante atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau mewawancarakan Muhammad Alif Richard. Jadi ini Gen Z. Saya mau menanyakan beberapa tentang hal globalisasi. Oke, pertanyaan yang pertama itu, apakah Anda setuju globalisasi memengaruhi perkembangan teknologi dan informasi? Saya setuju karena globalisasi terhadap teknologi dan informasi itu sangat penting untuk ya sekarang kita di kota-kota besar nggak mungkin dong kita masih lewat kotak pos atau lewat surat menyurat atau gimana. Jadi harus ada perubahan dalam internet lah intinya, informasi kayak dari WhatsApp, Instagram dan lain-lain kan bisa memanfaatkan itu globalisasi. Oke. Terus pertanyaan yang kedua ini, apakah kamu merasa sulit untuk menjalani hari tanpa smartphone atau media sosial? Kalau saya sendiri sih sulit ya, karena sekarang saya nugas pun kebanyakan dari HP seperti bikin poster, Canva, PPT dan lain-lain. Dan bahkan lebih sulit karena ketika orang tua nanyain gitu pulang sekolah main dulu atau gimana. Ini pertanyaan ketiga ya Alif. Apakah kamu merasa lebih terhubung dengan isu global berkat teknologi dan media sosial? Oh iya pasti itu ya, karena sekarang saya pun dapat berita pasti dari apapun yang ada di internet, kayak dari Chrome mungkin ada iklannya pasti ya. Ya dia itu sih dari Instagram pun pasti banyak berita, dari Twitter dan lain-lain. Ini yang ketiga, yang keempat, apakah kamu lebih suka Instagram, TikTok atau Twitter? Lebih suka Instagram ya, karena bisa chatan, ada video yang bisa ditonton, terus ada status orang yang update status juga temen, jadi kita tahu misalnya dia lagi jalan-jalan gitu, kita bisa minta oleh-oleh ya. Parah. Jadi ada foto juga, banyak lah berita juga ada. Oke, ya. Terus yang kelima ini, apa yang membuat platform itu menarik bagimu? Ya itu sih yang tadi yang saya sebutkan. Menurut saya Instagram tuh lengkap, berita ada, info apapun ada di situ. Jadi berapa lama Anda menggunakan HP? Dalam sehari sih bisa kayaknya mungkin bisa 6-8 jam ya buat nugas. Kamu apakah perkembangan teknologi dan informasi membantu proses pembelajaran? Terus kenapa? Menurut saya iya pastinya, karena sekarang pun guru-guru suka ngasih materi pembelajaran, link untuk mengirim tugas apa segala macam tuh dari online sih, entah dari email atau dari WA, sejenisnya lah intinya. Kumpulin dari Google Drive juga bisa biasanya. Terus dalam pandangan kamu nih, apakah globalisasi membawa dampak positif atau negatif dalam keseharian kamu? Menurut saya nih ya, dalam keseharian saya tuh membawa dampak positif, karena untuk saya ya pelajar zaman sekarang yang apa-apa harus dari HP, tugas dari HP, materi dari HP, link pengumpulan tugas pun dari HP, jadi membantu banget sih. Terus juga di rumah pun kita dikasih pekerjaan rumah pun dari HP sih, dari online gitu. Yang terakhir nih Alif, kesimpulannya apakah Anda setuju dengan globalisasi? Setuju, karena ya seperti dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya, untuk kita para pelajar pasti setuju banget, karena lebih memudahkan kita dalam metode belajar online daripada belajar nulis, baca buku, dari buku tuh berat-beratin tas doang menurut saya. Terima kasih banyak ya Alif ya. Jadi sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal. Saya ingin mewawancarai Tio sebagai wawancara saya. Di sini saya akan mewawancarai tentang generasi Z sebagai globalisasi. Pertanyaan pertama, apakah Anda setuju globalisasi memengaruhi perkembangan teknologi dan informasi? Tentu saja iya gitu, karena seperti yang kita tahu kan teknologi informasi itu sekarang pusatnya itu di Amerika gitu, namanya itu Silicon Valley. Nah kalau misalnya kita nggak ada globalisasi, ya pasti Indonesia nggak bakalan semaju zaman sekarang gitu, karena banyak teknologi dari kita itu datang dari tempat tersebut gitu. Dan globalisasi kan artinya semua negara tergabung gitu. Nah, pertanyaan kedua, apakah kamu merasakan sulit untuk menjalani hari-hari tanpa smartphone atau media sosial?
Sebenarnya kalau tanpa teknologi maksudnya nggak beban banget sih. Cuman lama kelamaan mungkin akan jadi beban gitu. Cuman kalau untuk masalah media sosial sebenarnya saya aman-aman aja gitu kalau nggak ada. Selanjutnya, apakah kamu merasa lebih terhubung dengan isu global berkat teknologi dan media sosial? Tentu, karena ya kita jadi tahu kayak ya contohnya informasi itu deh, Iran versus Israel gitu yang sekarang lagi viralnya. Terus selanjutnya, apakah kamu lebih suka Instagram, TikTok, Twitter? Apa yang membuat platform itu menarik bagimu? Aduh, saya nggak main TikTok, saya nggak main Twitter, palingan Instagram tuh juga cuman kayak ya relasi doang sih, nyari relasi doang. Jadi berapa lama Anda menggunakan handphone? Berapa lama? Kalau screen time sih saya kan banyak gunain juga buat itu kan PR. Paling screen time sehari ya paling lama 3 jam gitu. Itu pun mata udah sakit banget. Paling lama 3 jam, paling dikit bisa bilang sekitar sejam. Apakah kamu sering menggunakan YouTube, kursus online, atau sumber lainnya untuk belajar hal baru? Iya, sering saya pakai YouTube, terus pakai Google gitu buat nyari informasi-informasi. Menurutmu apakah perkembangan teknologi dan informasi membantu proses pembelajaran? Lalu mengapa? Ngebantu sih. Apalagi sekarang MTK ada Call-Learn gitu-gitu kan. Jadi bisa bilang cukup bantu, apalagi sekarang juga negara-negara luar tuh udah mulai pakai e-book gitu. Jadi kita nggak harus ngabisin kertas buat belajar. Dalam pandanganmu, apakah globalisasi membawa dampak positif atau negatif dalam kehidupan sehari-hari? Lalu kenapa? Menurut saya banyakan positif gitu. Kalau misalnya digunakan dengan baik. Cuman kalau misalnya orang itu kayak canduan gitu, itu menurut saya justru lebih banyak negatifnya. Nah, yang terakhir, kesimpulannya, apakah Anda setuju dengan globalisasi? Saya setuju sih sama globalisasi karena itu sesuatu yang nggak bisa ditolak gitu. Cuman yang bisa kita lakuin ya kita menjaga hal-hal yang menurut kita tuh udah harus dilestarikan. Jadi setuju. Oke, sekian dari wawancara dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rima Gracia. Saya di sini bersama informan. Saya dari Gereja GPIB Gibeon. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, nama aku Kerin. Oke, sebelumnya saya mau tanya kakak tahun kelahirannya berapa ya? Aku tahun kelahirannya 2004. Oke, 2004 berarti kak kelahiran termaksud dalam generasi Z ya teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau tanya kakak nih lagi kuliah kah atau udah kerja? Aku kebetulan lagi sibuk kerja sih. Oke, kerja berarti. Kuliah juga rencananya. Oke. Aku mau tanya, apakah menurut kakak globalisasi itu mempengaruhi perkembangan teknologi dan informasi? Kalau menurut aku iya mempengaruhi banget ya. Kenapa tuh kak? Karena ya namanya globalisasi kan perkembangan teknologi kan, jadi juga pasti mempengaruhi teknologi itu sendiri. Oke. Terus apakah kakak tuh ngerasa sulit gitu untuk menjalani hari-hari tanpa adanya teknologi gitu, kayak misalkan gadget atau komputer dan lain-lain? Sulit banget sih karena kita terutama para Gen Z itu butuh banget yang namanya teknologi untuk kita kemana-mana aja. Pasti juga sekarang butuh banget handphone kan, sekarang di tangan kita pasti nggak lepas dari handphone kan. Jadi menurut aku kita benar-benar butuh, dan aku secara pribadi sendiri pun juga membutuhkan itu. Nah, aku boleh tanya kakak tuh biasanya tuh sehari tuh berapa jam sih menggunakan gadget atau teknologi? Sehari ya tergantung sih. Kalau lagi hektik banget bisa lama, tapi mungkin kalau diperkirakan 8 sampai 12 jam. Oke. 8 sampai 12 jam ya. Oke. Nah, aku mau tanya, apakah kakak merasa lebih terhubung dengan dengan orang-orang kayak di luar kayak global gitu karena adanya teknologi? Iya, merasa terhubung banget karena ya itu menurut aku
selain adanya globalisasi itu benar-benar memudahkan kita untuk terhubung ke orang-orang sekitar, yang terutama juga yang jauh-jauh dari kita, jadi kita bisa terhubung dengan baik dan dengan mudah. Nah, biasanya kalau kakak gunain teknologi atau smartphone itu untuk apa aja sih? Aku biasanya di pekerjaan tuh ya paling untuk cek WhatsApp, buka Instagram, ya biasa anak muda gimana kita ngecek-ngecek aplikasi kan, itu aja sih. Kalau untuk pekerjaan kakak sendiri itu menggunakan teknologi nggak? Iya, terutama untuk komputer. Oke. Terus aku mau nanya, menurut kakak, apakah perkembangan teknologi itu membantu proses pekerjaan kakak, dan itu kenapa? Itu sangat-sangat membantu karena kan sekarang benar-benar di era digitalisasi ya, jadi komputer yang aku gunakan di saat di kantor itu sangat membantu banget untuk aku menyelesaikan pekerjaan ya, karena itu tadi sekarang tuh pekerjaan kayak disuruh bos by WhatsApp, langsung disuruh ini by WhatsApp, terus disuruh kerjain di Microsoft Word, Excel segala macam kan, jadi kayak biar cepet. Ya, berarti teknologi. Menurut kakak, apakah globalisasi itu membawa dampak positif atau negatif dalam kehidupan kakak sehari-hari? Oh, menurut aku secara pribadi, globalisasi itu membawa dampak positif ya. Positif, berarti lebih positif. Lebih positif. Oke. Nah, kesimpulan dari itu, menurut kakak, apakah kakak setuju dengan adanya globalisasi dalam kehidupan kita? Aku setuju dengan adanya globalisasi. Kenapa tuh, Kak? Karena yang pertama tadi mempermudah, membantu kita dalam segala hal, terutama dalam aktivitas kita. Jadi pekerjaan kita juga bisa jadi satset kan, jadi dengan adanya globalisasi. Jadi, karena kita juga butuh, yang terakhir kita juga butuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di siang hari ini aku udah sama siapa? Prada Putra Fendi. Sama Prada. Prada ini kelahiran tahun berapa? 2013. Oke, kelahiran 2013, jadi termasuk Gen Z juga. Jadi sekarang aku mau tanyain beberapa pertanyaan buat Prada. Nah, yang pertama itu, kamu punya gadget gak? Punya. Apa? HP doang. Nah, HP-nya itu kamu mainin kan? Kalau sehari tuh mainnya berapa lama biasanya? Nggak gitu. Tapi tiap hari main. Terus itu dimaininnya dipakai buat apa? Nonton YouTube, nonton YouTube gitu. Oh, TikTok. Terus pernah nggak HP-nya dipakai buat belajar gitu, kayak nonton video belajar atau apa? Kalau nonton video belajar jarang. Tapi pernah dipakai sekolah? Buat? Nyari jawaban. Oke, terus kalau misalnya nggak ada HP, kamu kegiatannya ngapain? Tidur gitu. Oke. Terus menurut kamu nih, kan kamu kan berarti kan kamu pakai HP ya sehari-hari. Menurut kamu itu lebih banyak manfaatnya atau justru nggak bermanfaat? Banyak manfaatnya. Berarti kamu setuju sama dengan adanya perkembangan teknologi gitu? Setuju. Oke, setelah melakukan wawancara dengan berbagai narasumber dari berbagai generasi, dapat kita simpulkan bahwa seluruh narasumber menjawab bahwa mereka setuju dengan adanya globalisasi ini. Walaupun globalisasi juga membawa dampak negatif, tetapi menurut berbagai narasumber, mereka setuju bahwa globalisasi ini. Izinkan saya untuk menambahkan kesimpulan yang ditarik oleh Moza dan Nadine, bahwasannya dari 5 generasi baby boomer, X, milenial, Z, dan alpha itu sangat amat terbantu dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi yang diciptakan oleh globalisasi. Mari kita memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi dengan baik untuk mempermudah kehidupan kita di masa kini dan di masa karena kehidupan akan terus berjalan dan maju, dan akan ada inovasi-inovasi yang baru, sehingga kita sebagai manusia pun harus mengikuti perkembangan tersebut. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.